Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran akidah dan akhlak. Di pelajaran pertama ini kita akan membahas mengenai kalimat thayyibah istighfar. Sebelum kita mengawali pembelajaran di pertemuan kali ini, mari kita sama-sama buka pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita masuk ke materi inti pembelajaran atau tema kalimat thayyibah istighfar, ada beberapa hal dan poin yang perlu kita kuasai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, kita harus mampu mengetahui dan memahami makna istighfar atau makna kalimat istighfar. Yang keduanya, kita harus mampu mengucapkan kalimat istighfar dengan baik dan benar. Yang ketiganya, kita harus mampu menguasai, mengetahui hikmah dari mengucapkan kalimat istighfar. Dan yang terakhir, poin keempat adalah kita harus mampu dan menguasai manfaat dan keutamaan istighfar. Makna kalimat istighfar. Makna kalimat istighfar. Ini lafal istighfar. Lafal istighfar, astagfirullahaladzim. Istighfar adalah lafal yang diucapkan untuk memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Lafal istighfar harus diucapkan dengan lisan, direnungi dalam hati, dan kemudian dengan sebenar-benarnya menyesali kesalahan dan dosa yang telah diperbuat agar mendapatkan ampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pemaaf dan penerima tobat. Karena kemurahan dan rahmatnya, Allah senantiasa membuka pintu maaf bagi orang yang terlanjur berbuat dosa dan mau bertobat. Ini jadi arti istighfar itu adalah lafal yang diucapkan untuk memohon ampun atas kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Ini arti istighfar. Nanti di depan ada arti lafal istighfar ya. Baik. Next, lanjut. Istighfar. Bacaan dari kalimat thayyibah istighfar adalah astagfirullahaladzim. Arti dari lafal di atas, ini arti lafalnya, aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat istighfar diucapkan sebagai bentuk ungkapan pengakuan akan dosa dan kesalahan yang dilakukan manusia kepada Allah dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia adalah makhluk yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Betul enggak? Nah, disadari atau tidak, kita pasti pernah melakukan kesalahan. Bagaimana sikap kita setelah melakukan kesalahan kepada seseorang? Ayo. Jika melakukan kesalahan kepada seseorang, tentu saja kita harus meminta maaf kepada orang tersebut. Misalnya, kamu meminjam buku catatan milik temanmu dan tanpa sengaja ada bagian catatan yang robek. Atau saat kamu memakai sepeda milik temanmu ya, dan merusakkan sepeda tersebut sehingga membuat pemiliknya marah. Allah akan mengampuni kesalahan yang kita lakukan jika kita mau meminta maaf kepada orang yang telah kita rugikan. Nah, banyak di lingkungan kita ini orang yang bersalah tidak mau untuk meminta maaf. Bahkan mereka terkadang malah marah-marah. Betul enggak? Nah, saat diminta untuk meminta maaf, orang seperti ini merasa bahwa dirinya lah yang paling benar dan tidak menyadari kesalahannya. Nah, orang-orang yang tidak mau meminta maaf dan malah marah-marah adalah orang tidak bisa menahan hawa nafsunya. Adapun orang yang memiliki keberanian untuk meminta maaf merupakan orang yang berjiwa besar. Jadi orang yang berjiwa besar adalah orang yang memiliki keberanian untuk meminta maaf ya. Itu orang yang berjiwa besar, meminta maaf atas apa? Atas kesalahan yang dia perbuat. Dia dapat mengalahkan hawa nafsunya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ah innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal wudu muttafaqun alaihi, yang artinya bukanlah seorang yang kuat yang menang dalam bergulat, tapi orang yang sungguh kuat adalah yang dapat melawan atau menahan hawa nafsunya ketika marah. Jadi jika kesalahan yang kita lakukan berhubungan langsung dengan Allah, kita wajib bertobat dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar lebih dari 70 kali. Padahal Rasulullah adalah manusia yang telah dijamin Allah akan masuk surga. Rasulullah saja 70 kali dalam semalam. Beliau adalah manusia yang Allah jaminkan untuk masuk surga. Lah kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Nah, ini yang jadi motivasi. Seluruh dosa-dosanya telah diampuni. Betul nggak? Betul. Rasulullah itu dosa-dosanya diampuni. Baik yang sudah dilakukan maupun yang belum dikerjakan. Luar biasa. Yang sudah dilakukan bahkan yang belum dikerjakan diampuni. Kita sebagai manusia biasa banyak berbuat dosa dan maksiat. Sudah selayaknya apabila sering memohon ampun kepada Allah. Mengucapkan astagfirullahaladzim dapat meredamkan hati yang sedang dipenuhi oleh rasa marah sebetulnya ini. Ya. Serta dapat mengingatkan kita untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Mengucapkan kalimat thayyibah. Kita dianjurkan untuk selalu beristighfar dimanapun kita berada. Karena sebagai manusia kita tidak terlepas dari kehilapan. Baik sengaja maupun tidak. Terdapat beberapa hadis yang menganjurkan untuk membaca istighfar pada waktu tertentu. Dan pada waktu-waktu itu sebaiknya kita tidak boleh meninggalkan membaca istighfar. Biasakan untuk membaca istighfar setiap hari untuk apa? Untuk mengingatkan diri tentang dosa-dosa atau kesalahan yang pernah diperbuat selama ini. Waktu-waktu yang hendaknya digunakan untuk memperbanyak membaca istighfar adalah sudah salat. Kemudian pada waktu sahur. Kemudian pada pagi hari atau setelah salat subuh. Dan juga pada malam hari setelah salat maghrib. Nah, berikut Bapak cantumkan ya waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca istighfar. Pertama, kalimat istighfar diucapkan saat berzikir setelah melaksanakan sholat wajib. Keduanya, ketika kita merasa berbuat salah, seperti berburuk sangka kepada orang lain atau melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain. Nah, itu kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat istighfar. Yang ketiga, saat tidak bisa menahan emosi. Dan amarah yang ada di dalam hati. Sebaiknya kita berdiam diri dan memperbanyak membaca istighfar. Baca istighfar kemudian wudu. Itu paling efektif tuh berwudu. Biar emosi kita tertahan dan terendam. Yang keempat, waktu yang dianjurkan untuk membaca istighfar, ya yang keempatnya, ketika kita melihat sesuatu yang membuat hati sedih atau ketika kita sedang sedih, nah, itu dianjurkan untuk membaca istighfar. Yang kelimanya, saat kita meraih kesuksesan, ini juga kita dapat dan diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat Astagfirullahaladzim. Selanjutnya, ini hikmah mengucapkan istighfar. Istighfar atau membaca kalimat astagfirullahaladzim adalah salah satu bentuk memohon ampun kepada Allah atas segala dosa dan perbuatan. Kalimat istighfar adalah ungkapan memohon ampunan kepada Allah yang maha besar. Membaca istighfar merupakan salah satu cara agar terhindar dari perbuatan
dosa. Tentu saja ada hikmah yang kita dapatkan dengan selalu dan istiqomah membaca istighfar. Hikmah yang kita peroleh dengan terbiasa membaca kalimat istighfar adalah sebagai berikut. Ini yang pertama, kedua, tiga, dan empat. Ingat, kata kuncinya TSDM. TSDM, TSDM, TSDM. Ingat itu. Pertama, terhindar dari sikap sombong dan terhindar dari perasaan tidak pernah berbuat salah. Ini hikmahnya, terhindar dari sikap sombong. Yang kedua, senantiasa menghargai orang lain. Sebab manusia tidak ada yang sempurna dan saling membutuhkan satu sama lain. Senantiasa menghargai orang lain. Yang ketiga, diterima amal-amal kebaikannya oleh Allah. Yang ketiga, diterima amal baiknya oleh Allah. Dan yang keempat, hikmah mengucapkan istighfar itu mendapatkan ketenangan dan kelegaan hati saat terbiasa mengucapkan istighfar, serta menghilangkan rasa sedih yang dirasakan. Itu hikmahnya. Selanjutnya, manfaat dan keutamaan kalimat thayyibah. Manfaat dan keutamaan kalimat thayyibah. Yang pertama, manfaatnya dan keutamaannya. Pertama, istighfar itu mampu menghapus dosa. Para ulama membatasi bahwa dosa yang bisa dihapus dengan membaca istighfar adalah dosa-dosa kecil. Sedangkan dosa-dosa besar bisa dihapus jika dibarengi dengan taubatan nasuha, yaitu tobat yang sebenar-benarnya. Yang kedua, manfaat dan keutamaan itu, istighfar itu akan mengangkat ajab. Ya, ajab-ajab tertentu yang menimpa manusia akan terangkat karena banyaknya istighfar seseorang. Yang ketiga, manfaat dan keutamaan itu mendapatkan kehidupan lebih baik. Allah akan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka yang selalu beristighfar, mendapatkan rasa aman, mendapatkan rasa damai, dan rasa ketenangan jiwa. Itu manfaat dan keutamaan yang ketiga. Keempat, istighfar itu menjadi penyebab atau silsilah turunnya hujan. Nah, dalam surat An-Nuh ya, surat Nuh ayat 10 ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Yang artinya kurang lebih, maka aku akan berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Jadi kalau kita kesusahan air musim kemarau, dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar. Yang kelima, ini manfaat dan keutamaan itu menyebabkan masuk surga, ya, menyebabkan masuk surga. Kalau kita perbanyak membaca istighfar, udah pasti Allah janjikan umat Islam yang senantiasa membaca istighfar akan masuk surga. Dan yang kelima, manfaat dan keutamaan kalimat thayyibah yaitu menghilangkan kesusahan dan memudahkan rezeki. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang selalu beristighfar, maka Allah akan menjadikan keluh kesah kegembiraan, kesempitan menjadi keluasan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Nah, itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai kalimat thayyibah istighfar.